Hai halo Sobat EHA, kembali lagi bersama saya Ranu Mansawan dalam podcast Earth Hour Jayapura, dan kali ini kita akan chit-chat, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengembangan anggrek dalam kelompok usaha di Kampung Swipe. Nah, saat ini kita telah kedatangan tamu dari perwakilan Perhimpunan Anggrek Indonesia atau PAI, khususnya di Provinsi Papua ya Bapak. Dan kemudian ada juga tamu kita dari kelompok Anggrek Swipe. Nah, sesuai dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu sama tamu-tamu kita hari ini. Yang pertama ada kakak dari kelompok Anggrek Swipe. Halo kakak. Halo, namanya siapa kakak? Nama Denisius Nusa, ketua kelompok Anggrek. Iya betul. Berarti kita panggilnya apa kakak, panggilan Denis. Kakak Denis, kakak Den bisa. Kakak Denis atau kakak Den bisa ya. Oke. Nah, ke narasumber kita yang kedua ada Bapak perwakilan dari PAI. Bapak boleh memperkenalkan diri? Saya selaku sekretaris DPD PAI Provinsi Papua. Dalam hal ini datang mewakili Ibu Yolanda Tinal sebagai ketua DPD. Nama saya Luki Monoputi. Oke, kita berarti panggilnya Bapak Luki. Iya. Pak Luki. Oke, siap. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai pengembangan anggrek kakao dalam anggrek dan kakao dalam kelompok usaha di Kampung Swipe. Saya mungkin akan bertanya terlebih dahulu ke narasumber yang pertama, yaitu Kakak Den. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ya kakak. Tadi kan kakak sudah memperkenalkan diri nih. Kita sudah kenal kakak Den, tapi kita belum, ada beberapa pendengar yang mungkin belum akrab gitu. Apa itu kira-kira kelompok anggrek swipe? Dan mungkin kakak bisa jelaskan ke kita kelompok anggrek swipe itu sudah berdiri sejak kapan, dan kemudian apa tujuan dari dibuatnya kelompok anggrek swipe ini kakak? Silakan. Baik. Kelompok Anggrek Swipe berdiri mulai dari tahun 2019. Itu mulai bentuknya. Nah, bentuk kelompoknya itu dari 2020, terus didaftarkan ke koperasi 2020 hingga sampai saat ini. Iya baik, berarti sudah dari 2019 dan 2019. ya dibuatnya, tapi disahkan di koperasi itu di 2020. Tahun 2020. Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya kakak. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang anggrek, ya kelompok anggrek swipe ini, apa sih kira-kira tujuannya kakak membuat kelompok anggrek swipe ini? Tujuannya menginspirasikan buat masyarakat setempat, terus lebih khususnya buat Lembah Grene. Lembah. Tujuannya. Ya, tujuannya untuk menginspirasi masyarakat. Menginspirasikan supaya bisa membudidayakan tanaman anggrek. Ya. Oh, ya. Nah, berbicara tentang budidaya anggrek itu, bagaimana sih cara pengelolaan yang dilakukan oleh kakak dong di kelompok anggrek swipe ini terhadap si anggrek yang kakak dong budidayakan? Mengelolanya supaya yang dulunya masyarakat suka ambil dari alam, jual, jadi kami budidaya supaya ada yang bisa, artinya ibaratnya kita menginspirasikan supaya masyarakat yang belum paham, mereka juga paham, supaya jangan hasil anggrek di alam itu dia punah. Iya betul. Berarti ambil dari alam kita masih bisa budidayakan supaya dia lebih banyak ya, supaya dia lebih sustainable atau lebih bertahan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Dia tidak habis di alam gitu ketika diambil. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembudidayaan yang kakak dong lakukan? Bagaimana cara memperbanyak anggreknya? Apakah secara vegetatif maupun generatif? Mungkin kakak bisa bantu jawab. Kami masih pakai cara budidaya perbanyakan dengan secara vegetatif. Oh iya. Berarti diambil dari anakannya ya? Iya. Dari induk. Dari induknya. Ya. Oh iya ya. Oh iya, dari induk terus ada anakannya, diambil kemudian
rawat supaya dia bisa tumbuh jadi induk baru lagi Iya, gitu ya. Oke. Nah, kemarin ini kan kebetulan greenhouse ini baru di launching, baru dilakukan peresmian ya kakak. Nah, mungkin kakak boleh berbagi ke kita kira-kira apa tujuannya dibuat greenhouse ini dan juga apa sebenarnya fungsi dari greenhouse yang kita kemarin baru resmikan ini kakak. tujuan greenhouse itu saya ambil contoh para master-master yang di luar. Jadi masih tahap belajar juga greenhouse ini. Jadi masih belajar apa ada yang cocok di greenhouse atau tidak. Dibuat sebagai contoh untuk masyarakat juga. Mungkin yang selama ini mereka pasang hanya secara lokal bisa bikin greenhouse juga. Oke, apakah anggrek-anggrek yang ada di sini kakak pernah ikutkan ke dalam pameran-pameran? Karena saya lihat sini tuh anggrek-anggreknya secara kasat mata seorang awam ya kakak, anggrek-anggrek sini tuh sangat cantik-cantik gitu ya. Apakah pernah diikutkan dalam pameran begitu kakak? Kalau untuk ikut pameran belum, cuman kami sempat nebeng aja Oh iya, ikut. iya. Oh ya, kalau untuk ikut dalam pameran berarti harus terdaftar Ya betul, secara resmi gitu ya? belum terdaftar dalam PAI, Pai, makanya oh, belum bisa ikut. berarti sangat baik sekali ya kesempatan ini karena sangat baik sekali kesempatan ini karena kakak dipertemukan dengan uh, Bapak Luki dari PAI Provinsi Papua. Jadi mungkin sebentar bisa Bapak memberikan saran kepada teman-teman dari kelompok anggrek soy. Nah, uh, yang terakhir yang mau saya tanyakan ke kakak, apakah harapan dari kakak terhadap kelompok anggrek soy ini ke depannya? Kakak boleh bagi. Harapannya kami akan terus berkembang dan membudidayakan lebih besar dari ini. Harapan ke depan. Okay. Supaya menaikkan ekonomi masyarakat juga ya. Betul, ya. Oke. Terima kasih banyak kakak. Mungkin kita bisa beranjak ke narasumber kita yang kedua. Ya, dari PAI Provinsi Papua ya, Bapak Luki. Jadi Bapak, mungkin ada beberapa pendengar yang belum familiar tentang PAI itu apa atau sejak kapan diberdirikannya. Mungkin Bapak boleh perkenalkan tentang PAI ke kita semua, Bapak? Ya, PAI ini Perhimpunan Anggrek Indonesia. Lahirnya di Kota Bandung pada tanggal 4 November tahun 56. Dan tahun ini PAI berulang tahun yang ke-66. Pada saat berdirinya itu pertamanya itu jadi nama anggrek ini mungkin satu-satunya di dunia. Organisasi ini sebenarnya mau dinamakan anggerik. Dalam bahasa Sunda itu menempel. Lalu ada lagi yang ajukan nama Anggrenik. Tapi ada salah satu tokoh pendiri Pak Ayu Pranata. Beliau katakan bahwa kalau anggerik dan anggrenik itu terlalu kesunda-sundaan dan kejawa-jawaan. Jadi sampai dengan tanggal sebelum 4 November, 3 November malam, berubahlah diputuskan menjadi nama anggrek. Makanya lahirlah dengan nama Perhimpunan Anggrek Indonesia di Jalan Veteran di Kota Bandung. Pendirinya ada 5 tokoh, salah satunya Pak Ayub Pranata, tapi semuanya sudah tiada. Lalu kalau untuk di Papua, berdirinya itu 4 November tahun 1988. Pada saat Ibu Bapak Gubernur Barnabas Soebo. Jadi pendirinya itu pencetus berdirinya Perhimpunan Anggrek Indonesia Provinsi Papua ada 4 orang. Salah satunya itu abang saya, Kesi Menuputi, Ustaz Fatinama, Ibu Ata Sehaya, dan Ibu Wasanggai. Itu 4 tokoh itu sebagai pendiri Perhimpunan
Anggrek Indonesia Provinsi Papua. Sejak 88. Ya, dan Ibu Yolanda ini kalau tidak salah ketua yang ke-8. Ketua yang terlama 2 periode. Yang lain itu cuma 1 periode. 1 periode itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Ini Wah, Ibu Yolanda bukan saya di Provinsi Papua. Tapi saat Bapak almarhum Clementina menjabat di Kabupaten Mimika, Ibu Yolanda pimpin PAI Kabupaten Mimika juga selama 2 periode. Dan mungkin tidak bisa ditandingi oleh pencinta anggrek, pengurus anggrek yang lain di Indonesia. Hanya satu-satunya Ibu Yolanda Tinal yang wah, pimpin DPC dan DPD 2 periode. 2 periode itu Ya, waktu yang sangatlah tidak lama ya. waktu yang sangat tidak lama. Tentu saja pengalaman beliau pasti Ya, sudah pengalaman sangat Ibu sangat banyak. banyak. Dan di luar pengalaman itu, Ibu Yolanda Tinal itu sangat mencintai anggrek Papua, dan yang lebih terutama sangat mengasihi petani-petani anggrek yang ada di tanah Papua. Jadi kami belum menjangkau di sini karena bukan karena kami tidak tahu, kami sudah tahu. Tapi alasan infrastruktur yang kami tidak bisa menjangkau ke sini. Seperti itu. Oke, terima kasih pemaparannya Bapak. Mungkin kita belum tahu nih visi misi dari PAI Provinsi Papua sendiri, Bapak. Mungkin Bapak bisa berbagi ke kita. Kalau visi dan misi itu, bagaimana melestarikan, mencintai dan melestarikan anggrek spesies Papua. Itu tujuan utama Tujuan kita. utama. Siap. Berarti dengan adanya kelompok anggrek seperti ini dan juga kelompok-kelompok tani anggrek lainnya, itu adalah salah satu langkah untuk melestarikan ya Bapak, dan membudidayakan. Jadi anggrek itu tidak punah di alam gitu ya Bapak. Ya, setelah saya dengan tim ya, ini kita tim yang sering jalan. Ini koperasi ini, Kampung Swipe ini mungkin sebagai, bisa saya katakan sebagai barometer untuk petani anggrek. Karena mereka langsung memproteksi F1-nya. Dan sudah ada kesepakatan yang dijual F2 atau F3. F2 bisa dijual, tapi dengan izin. Kalau F3 itu bebas diperdagangkan. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan tuh Bapak, pengelolaan seperti apa sih yang dapat dilakukan khususnya ya kelompok anggrek Swipe agar tanaman anggrek mereka menjadi menarik untuk dapat kemudian dijadikan produk gitu untuk dipasarkannya. Yang paling utama tuh ya sistem ini ya, pemupukan yang tepat dan benar ya. Tadi saya tanya masalah pemakaian pupuk dan pestisida itu tidak ada, tapi bagaimanapun harus ada pemakaian pestisida. Karena itu cukup banyak hama. Itu yang bikin merusak tanaman nanti, sehingga tanaman itu bertumbuh tidak begitu baik. Jadi di samping itu juga kita harus melihat iklim. Udara yang bagus dan tepat yang baik. Seperti itu. Dan kita harus menciptakan habitat mikro yang baik untuk si anggrek tersebut ya agar dia bisa bertahan. Mungkin Bunda Verena itu ahlinya. Betul. Bunda Verena ahli anggrek. Nah, ada lagi pertanyaan yang menggelitik karena tadi kan dari Kakak Denis sudah mengatakan bahwa sudah mengkonfirmasi bahwa mereka belum termasuk ke dalam PAI ya, Bapak. Jadi untuk mengikuti pameran-pameran anggrek itu memang belum ada legalitas atau belum ada perizinan yang resmi gitu ya, belum bisa ya Bapak. Jadi mereka beberapa kali ikut tapi nebeng stand gitu ya Kakak. Jadi bagaimana sih kira-kira persyaratan dan juga tahap-tahapan yang perlu Kakak dorang lalui supaya bisa tergabung di dalam PAI? Ya itu kalau untuk kita tidak ada syarat. Karena ibu ketua kita, Ibu Yolanda Tinal itu, dia sangat mencintai petani anggrek. Jadi kita diperintahkan dari Bapak almarhum juga dengan Ibu Yolanda untuk menjangkau, mencari di mana ada petani anggrek. Jadi mungkin belum bisa ikut pameran, bukan ada syaratnya, tapi terbuka untuk umum.
Tapi Iya. pernah waktu Papua Orchid Show, adik Denis pernah hubungi saya. Iya. Jadi saya bilang ini khusus untuk kita utamakan yang petani binaan. Kalau mau datang, daftarkan ya silakan. Tapi adik Denis ini berhubungan dengan DPC PAI Salatiga seperti itu. Oh, oke. Berarti tidak ada tahapan secara khusus Tidak ada untuk tahapan. masuk ke dalam anggota PAI ya, Bapak? Ya PAI sangat senang karena ada punya petani Betul. binaan, apalagi yang maju seperti ini ya. Iya. Yang mandiri dan maju. Iya, mandiri. Iya, betul sekali. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak yang menggelitik karena anggrek ini kan banyak permintaan dari banyak orang pecinta anggrek gitu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Nah, bagaimana jika ada permintaan anggrek dari luar negeri, Pak? Apakah kita bisa mengirimkan itu atau adakah proses-proses yang mesti dilalui? Ya itu proses yang dilalui itu satunya dari KSDA. Dan apabila kalau mungkin pengiriman ke luar negeri lagi, mereka akan selektif. Kalau Betul. mereka teliti kan harus yang F3 Iya. baru bisa diperdagangkan ke luar negeri. Oke. Baik yang jenis anggrek yang dilindungi pun itu apakah F3-nya tetap bisa Ya harus F3. Harus F3. Nah, jadi kan ada appendix. Ya, Appendix 1 itu untuk di Papua tuh ada Paphiopedilum ada 3, Prestans, Violaskens. Jadi itu dengan alasan apapun sangat dipertimbangkan untuk mengekspor. Betul. Tapi kalau appendix 2 itu kan berarti dia dalam awal tahap menuju ke kepunahan. Jadi akan diperketat. Ya. Kalau appendix 3 itu bebas. Oh, oke. Seperti itu. Yang penting F3. Yang penting F3. Iya. Siap. Nah, tadi mungkin sudah beberapa teman wawancarai di belakang ya Bapak tentang tanggapan Bapak terhadap kelompok anggrek swipe ini. Mungkin sedikit saja Bapak bisa bagi pandangan Bapak terhadap kelompok anggrek swipe. Ya, pandangan kami itu mereka ini kan baru. Ya. Jadi kalau ada yang para senior-senior berikan masukan, ya mohon terima. Nah, seperti kalau kami dari PAI, Ibu Verena dari biologi, ya mungkin dipertimbangkan ya. Iya. Karena sudah bagus ya mereka punya tindakan, tapi pertimbangkan dengan iklim lagi. Iya. Mengukur iklim, apakah cocok kalau kami buat seperti ini. Itu saja yang kami ingatkan. Iya. Berarti Bapak punya pikiran yang positif, pandangan yang positif terhadap kelompok anggrek swipe, cuman memang ada beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan seperti menyesuaikan mikrohabitat yang baik terhadap anggrek tersebut agar bisa hidup dengan baik yang di luar dari habitat aslinya gitu ya Bapak. Oke. Nah, mungkin Bapak boleh berbagi harapannya Bapak ke depannya terhadap kelompok anggrek swipe. Ya harapan kami untuk koperasi ini semakin maju ya. Dan jangan malu-malu atau terhenti kalau mau jangan ke PAI, mereka sudah punya. Tidak, bisa datang ke saya, bisa mengambil Ibu Aneke, Pak Duma punya nomor telepon, siapa saya bisa berhubungan dengan, karena jangan sampai saya tidak bisa melayani telepon itu, ada teman-teman yang lain. Karena tujuan kami untuk memajukan petani anggrek. Ibu ketua kami itu sangat antusias, sangat mendukung kemajuan petani anggrek. Seperti itu. Kalau ibu ketua tidak punya perhatian, untuk apa ibu ketua kita mau berkorban untuk datangkan para instruktur dari Jakarta ya, instruktur yang punya standar internasional seperti Bapak Franky Handoyo untuk datang mengajar petani-petani. Karena beliau sangat peduli. Jadi antusias petani, ya betul, antusias dari pihak PAI sangat besar untuk kelompok anggrek ini. Kemudian kakak-kakak dari kelompok anggrek swipe juga sangat antusias ya atas kedatangan Bapak Doreng dari PAI tentu saja. Dan semoga dengan adanya kesempatan ini bisa membuka peluang lebih besar untuk
teman-teman kelompok Anggrek Swipe untuk bisa belajar lebih banyak dari PAI untuk menyesuaikan mikrohabitat, dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PAI yang bisa diikuti oleh teman-teman dari kelompok Swipe Anggrek. Ya, kami akan melihat itu ya. Ya. Kalau Tuhan kehendaki, kalau ada kegiatan pelatihan dalam tahun ini, kami akan ikutkan. Dan prioritaskan dulu ya, yang dari kelompok Ya. Tani Swipe ini. Baik. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bapak atas masukan-masukannya, pendapatnya, dan juga pemaparannya yang luar biasa sekali juga untuk Kakak Denis. Terima kasih banyak sudah membagikan ceritanya tentang anggrek yang ada di sini. Dan ini adalah akhir dari diskusi kita. Saya harap nanti ke depannya kelompok Anggrek Swipe dan juga pihak PAI ada kerjasama jika Tuhan menghendaki, dan juga jika ada kesempatan selanjutnya Bapak. Siap, terima kasih. Itu adalah akhir dari diskusi kita. Saya Ranu Mansawan pamit undur diri. Together possible, ini aksiku Connect to Earth.